4 napi kelas kakap kabur dari Nusa Kambangan. Tapi siapa sangka salah satunya bukan penjahat, melainkan mata-mata yang menyamar untuk membongkar jaringan narkoba terbesar di Indonesia. Siapa dia sebenarnya? Dan mampukah dia keluar hidup-hidup setelah kebenaran mulai terungkap? Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan tuliskan di komentar sholawat Nabi, agar setiap hari kita terlindung dari segala mara bahaya. Langit malam di Nusa Kambangan tak pernah benar-benar gelap, meski tanpa bintang. Cahaya dari menara penjaga terus menyapu tanah, dinding beton, dan jeruji besi. Suaranya mengaum setiap kali bergeser, seperti mata setan yang tak pernah tidur. Tapi malam ini berbeda. Ada degup yang lebih cepat di dada, bukan cuma milikku. Aku bisa mendengar napas Iwan, Gerson, dan Bule dari balik bayangan. Cepat, gelisah. Sama seperti aku. Namaku Raka. Sudah 5 tahun aku berada di sini. Dihukum atas tuduhan pengedaran narkoba lintas provinsi. Tapi bukan itu alasan sebenarnya. Aku berada di tempat ini. Malam ini, aku bukan cuma narapidana yang ingin kabur. Aku punya misi. Dan waktu sudah hampir habis, aku melirik ke arah Gerson. Tubuhnya besar. Bekas tentara yang lebih sering bicara dengan otot daripada mulut. Di sebilannya, Iwan, otaknya pelarian ini, mantan sopir logistik yang hafal jadwal patroli sampai titik buta kamera pengawas. Dan Bule, si tengik dari Jakarta Barat yang senyum liciknya saja bisa bikin darah naik. Tapi dia berguna. Di luar yang bisa bantu kami kabur lewat laut, kami berkumpul di sudut barak, tepat di belakang tumpukan karung beras. Di bawahnya ada penutup lantai yang berhasil kami lepas diam-diam selama berminggu-minggu. Di sanalah jalur pertama kami menuju kebebasan. Gorong-gorong tua, yang katanya terhubung ke saluran air dekat dermaga pengawas. Apa semua siap? Bisik Iwan. Gerson mengangguk. Bule mengangkat jempol. Aku cuma memberi tatapan singkat. Tak ada waktu untuk ragu. Sekali kami turun, tak bisa kembali. Dan kalau ketahuan, tak akan ada ampun satu persatu. Kami masuk ke dalam lorong sempit itu. Bau lumpur dan besi karatan menusuk hidung. Air kotor mengalir setinggi mata kaki. Jelapnya, peek at. Aku merayap perlahan. Tangan kanan meraba dinding berlendir. Tangan kiri memegang senter kecil hasil rakitan dari baterai. Bekas dan bohlam senter rusak. Tak ada suara, kecuali air yang kami gerakkan sendiri. Nafasku mulai berat. Bukan karena lelah, tapi karena pikiran yang berputar cepat. Di balik ini semua, aku menyimpan sesuatu yang tidak mereka tahu. Sesuatu yang hanya aku dan atasan di luar sana yang paham. Kami terus merayap, sampai tiba di percabangan. Kiri ke pintu tua yang katanya tembus ke dermaga. Kanan ke saluran penghubung bawah tangki air. Iwan memberi kode untuk ke kiri. Tapi aku tahu, jalur kanan yang lebih aman. Aku harus menahan diri. Tidak boleh mencurigakan. Belum waktunya, saat kami berhenti sejenak, Gerson bersandar di dinding. Mengatur napas. Ia mengerang pelan. Lututnya luka karena tersenggol besi tajam. Iwan buru-buru menariknya berdiri. Ayo, kita nggak bisa lama di sini. Kami kembali bergerak. Tak jauh dari situ, kami mendengar suara logam terjatuh. Semua berhenti. Senter padam serentak. Nafas kami membeku. Langkah-langkah berat terdengar di atas saluran. Ada yang sedang patroli. Suara sepatu menghantam lantai di atas kepala kami. Lalu, sunyi lagi. 3 menit yang terasa seperti seabad. Setelah memastikan aman, kami lanjut. Sekitar 20 menit. Kemudian, kami tiba di pintu besi tua. Iwan merogoh kantong celananya, mengeluarkan kunci besi panjang alat buat membuka baut pengunci. Tangannya gemetar, tapi cukup cekatan. 5 menit, dan bunyi klek terdengar. Kami mendorong pintu itu. Pelan-pelan, deritnya seperti jeritan tikus besar. Angin laut menyapa wajahku. Aku tahu kami sudah dekat. Tapi tak ada rasa lega. Hanya ketegangan yang makin tajam. Di balik tebing, di ujung pantai, Bule bilang ada perahu kecil tersembunyi. Tapi jaraknya masih 100 meter, dan penjaga bisa muncul dari arah manapun. Kami merayap di antara batu dan semak. Bule jalan paling depan, aku di belakangnya. Gerson mulai pincang, lukanya makin parah. Tapi dia tetap jalan, tidak mengeluh. Tiba-tiba, terdengar suara aneh. Suara peluit. 1, 2, 3. Dari kejauhan, aku tahu itu kode alarm. Kami ditemukan. Bule. Langsung lari, Iwan teriak agar tetap diam, tapi terlambat. Lampu sorot mengarah ke kami. Gerson menarikku berdiri. Jangan pikirin aku. Lari, Ra. Aku menggigit bibir. Dalam sekilas aku melihat mata Gerson. Marah, tapi juga pasrah. Aku punya waktu berdebat. Aku lari bersama Iwan dan Bule. Di balik semak, kami temukan perahu kayu kecil dengan mesin motor rusak. Bule berusaha menyalakannya. Buruan, bentaknya.
Aku memutar kepala. Di belakang kami, Gerson sudah tersungkur. Lampu sorot tepat di atas tubuhnya. Suara tembakan terdengar. Aku menahan napas. Iwan menarikku ke perahu. Akhirnya mesin hidup. Kami mendorong perahu ke air. Gelombang malam menderu, tapi kami tak peduli. Kami naik, dan motor mulai menarik perahu menjauh dari daratan. Dari keyohan, peluru masih dilepaskan, tapi tak mengenai kami. Aku duduk di buritan, menatap kembali ke arah penjara. Cahaya merah berkedip di menara. Sirene meraung. Gerson tak sempat pergi. Aku mengepalkan tangan. Malam ini, kami selamat. Tapi, ini belum akhir. Ini baru permulaan. Dan aku harus tetap bermain peran. Demi satu tujuan, menghancurkan mereka. Dari dalam, angin laut malam itu dingin, menusuk tulang. Ombak kecil bergulung-gulung, menggoyang perahu kami seperti bayi digendong ibu yang gelisah. Aku duduk diam, memeluk lutut, sambil terus memperhatikan cahaya merah yang makin menjauh dari Nusa Kambangan. Gerson tertinggal, mungkin tertangkap, mungkin tidak selamat, tapi aku tak boleh larut. Iwan mengemudikan perahu dengan tangan gemetar, sementara bule duduk di ujung perahu sambil merokok. Entah dari mana dia bisa nyolong sebatang rokok di tengah kekacauan barusan. Ia tertawa kecil. Kita berhasil bro, bebas. Lu sadar nggak sih? Kita sekarang buronan paling mahal se-Indonesia. Aku menatapnya tanpa kata. Rasa muak mulai naik ke tenggorokan. Gerson baru saja dan daya bisa tertawa. Iwan menoleh padanya. Jangan kegedean kepala dulu, bule. Kita belum sampai kebasan. Kita belum aman. Bule mengangkat bahu. Ya elah, kebanyakan mikir lu, Wan. Sekarang nikmatin dulu. Besok baru panik. Aku menarik napas panjang. Suasana mulai tegang. Aku bisa lihat raut Iwan yang makin gelap. Dia paling sensitif soal Gerson. Mereka berdua udah kenal sejak lama. Iwan bahkan bilang Gerson pernah selamatin nyawanya waktu mereka dihajar napi blok sebelah. Lu bisa diem gak sih? Ucap Iwan akhirnya. Orang barusan mati, Bu. Lu pikir ini lelucon? Bule tertawa makin keras. Siapa yang nyuruh dia sok jadi pahlawan? Kalau dia ikut kita, mungkin masih hidup sekarang. Lagian, ini pelarian. Bukan drama. Ada yang tumbang, ya biasa, aku berdiri, cukup. Keduanya menoleh padaku. Aku jarang bicara. Jadi waktu aku buka mulut, mereka langsung berhenti. Kalau kita mau hidup, kita nggak bisa saling makan. Lu boleh nyebelin, Bu, tapi tahan mulut lu. Gerson mati karena dia tahu risikonya. Kita semua tahu. Sekarang, fokus ke depan. Iwan mengangguk. Bule masih mendengus. Tapi diam. Perahu terus melaju menembus malam. Kami hanya dibekali peta sobek yang dicetak dari printer tua. Dan sedikit makanan kering yang bule sembunyikan sebelum kabur. Menurut rencana, kami akan mendarat di ujung timur Pulau Kebasan, tempat yang jarang dijaga. Dari sana, kami akan bertemu dengan orang bule yang katanya sudah siap menampung kami. Tapi semakin jauh kami melaju, semakin aku meragukan rencana ini. Terlalu banyak kebetulan, terlalu mulus untuk sebuah pelarian dari penjara seketat itu. Aku mulai curiga, bule terlihat terlalu santai. Dia juga tahu terlalu banyak detail. Bahkan perahu ini, bagaimana bisa dia tahu posisinya begitu tepat? Apa lu yakin orang lu nunggu di Kebasan? Tanyaku, hati-hati. Bule menoleh. Tatapannya tajam. Kenapa? Curiga sama gue. Aku tak menjawab. Aku hanya menatapnya. Iwan ikut menatap, matanya menyipit. Gue cuma nanya, kalau memang ada orang di sana, kita harus pastikan tempat pendaratannya aman. Jangan sampai kita cuma ditaruh di mulut singa. Bule menyeringai. Tenang aja, orang gue udah ngatur semuanya. Kita sampai, dijemput, dikasih tempat ngumpet, dan dari situ masing-masing bisa cabut sendiri. Mau ke Batam, ke luar negeri, bebas. Iwan menggeleng. Gue nggak yakin, ini terlalu rapi. Aku bisa lihat perubahan di wajah bule. Sesaat dia terlihat gugup. Lalu cepat menutupi dengan senyum lagi. Lu pikir gue kerja sendirian? Gue punya jaringan, bro. Beda sama lu berdua. Gue udah siapkan semua ini dari 6 bulan lalu. Jadi kalau lu curiga, mending turun sekarang dan berenang sendiri. Ketegangan makin terasa. Tapi kami semua tahu, tak ada pilihan lain sekarang. Malam makin larut, dan ombak mulai tinggi. Langit tampak menghitam, tanda hujan bisa turun kapan saja. Iwan tetap diam setelah itu. Aku kembali duduk dan mencoba mengingat. Pesan terakhir dari seseorang yang belum pernah mereka kenal atasanku di luar sana. Pesannya sederhana. Dekati bule, dia bukan cuma napi. Dia kurir jaringan utama. Cari tahu siapa orang yang bantu dia dari luar. Aku masih belum tahu apakah pelarian ini benar-benar dimanfaatkan oleh sindikat narkoba di luar. Tapi dari gelagat bule, ada yang tak beres. Terlalu percaya diri. Terlalu tahu banyak. Dan jika dia memang terkait langsung dengan jaringan besar, itu
Maka pelarian ini adalah kesempatan terbaikku untuk menyusup lebih dalam, mendekati orang-orang pentingnya, mendapat bukti, tapi aku juga tahu, setiap langkah bisa jadi langkah terakhir. Langit mulai meneteskan hujan. Kami mulai basah. Kabut perlahan muncul di kejauhan. Tapi aku tetap menatap lurus ke depan, ke arah pulau yang belum tampak, tapi kami yakini ada. Satu hal yang pasti, perjalanan ini baru saja dimulai. Dan semakin dekat kami ke daratan, semakin besar bahaya yang menunggu. Dan di antara kami bertiga, hanya aku yang tahu siapa yang benar-benar jadi incaran. Hujan turun makin deras saat kami akhirnya melihat siluet gelap daratan, Pulau Kebasan. Bentuknya seperti gundukan batu besar yang ditumbuhkan dari dasar laut. Ditumbuhi pohon-pohon rimbun di punggungnya. Tidak ada rumah, tidak ada cahaya, semak dan tebing-tebing curam. Tapi bagi kami, itu surga. Iwan mematikan mesin, dan kami mendayung pelan ke arah celah di antara dua batu besar. Bule bilang, perahu harus kami tenggelamkan setelah mendarat, biar nggak dilacak, katanya. Saat perahu menabrak pasir basah, aku melompat lebih dulu. Lumpur langsung menenggelamkan sepatuku. Aku tarik Iwan, lalu bantu bule membawa tas berisi makanan, korek api, dan satu map besar yang dibungkus plastik. Map itu langsung menarik perhatianku. Apa itu? Tanyaku. Bule menoleh cepat. Data. Catatan lama, nggak penting buat lu. Aku tak tanya lagi, tapi pikiranku langsung penuh tanda tanya. Aku tahu bule bukan tipe yang menyimpan hal nggak penting, apalagi dalam map yang disegel. Repeat, kami berjalan pelan ke arah hutan, menembus semak dan tanah licin. Angin kencang membuat pepohonan bersiulan. Di dalam ranselku, aku masih menyimpan alat komunikasi kecil yang aku rakit sendiri dari radio rusak di bengkel penjara. Tapi aku bisa menggunakannya. Belum sekarang. Sekitar 100 meter dari garis pantai, kami berhenti di balik sebuah batu besar. Bule jongkok, mengeluarkan telepon genggam kecil dari saku rahasia di sepatunya. Ia hidupkan dan menunggu sinyal. Setelah beberapa detik, lampu hijau kecil menyala. Gua telepon orang gue sekarang. Tunggu di sini, katanya. Aku dan Iwan saling pandang. Tak ada yang bicara, kami menunggu. 5 menit, 10 menit, angin makin kencang, lalu bule kembali. Mereka di jalur timur. Tapi kita harus jalan kaki sekitar 2 kilometer lewat jalur bukit. Mereka nggak bisa masuk terlalu dalam, katanya. Banyak polisi menyisir pantai barat. Aku kira bule terlalu tenang. Seolah semua ini sudah dalam kendalinya. Kami lanjut berjalan dalam gelap. Sesekali kami harus merangkak, menyeberangi parit kecil, atau berpegangan pada akar pohon agar tidak jatuh. Saat kami naik ke lereng berbatu, tiba-tiba Iwan menghentikan langkah. Gua nggak percaya sama ini, katanya pelan. Bule berhenti dan menoleh. Apaan lagi sih? Lu bawa kita ke tengah hutan, gelap, dan tiba-tiba ada orang lu yang siap jemput? Lu pikir kita bodoh? Bule tertawa kecil. Lu banyak mikir, Wan. Makanya lu dulu ketangkep. Kalimat itu seperti cambuk. Iwan maju cepat, mendorong. Dada bule, lu bawa kita ke jebakan. Ya, aku bergerak di antara mereka. Mencoba menenangkan. Berhenti. Nggak sekarang. Kita belum tahu apa-apa. Tapi semuanya sudah terlambat. Bule tiba-tiba menarik pisau kecil dari balik pinggangnya dan menebas lengan Iwan. Darah langsung mengucur. Iwan jatuh berlutut, teriak menahan sakit. Aku refleks menerjang bule. Kami bergumul di tanah basah. Saling pukul, saling tendang. Pisau sempat menggores pundakku, tapi aku berhasil membalikkan tubuhnya dan mengunci tangannya ke tanah. Lu kerja sama polisi? Atau sindikat? Teriakku. Bule tertawa, mulutnya penuh lumpur. Lu pikir ini semua kebetulan? Gerson bodoh itu ditinggal karena dia beban. Lu dua juga bakal gue buang. Cuma gue yang dibutuhin. Aku mengayunkan satu pukulan keras ke wajahnya. Ia pingsan. Aku duduk di sampingnya. Napas tersengal. Tubuh penuh lumpur dan darah. Iwan merenjis, menekan luka di lengannya dengan sobekan kaos. Dia udah ngatur semua ini? Gumam Iwan lirih. Gue tahu dari awal, tapi gue nggak yakin. Aku membuka map yang dibawa bule. Di dalamnya ada daftar nama, alamat, jalur pengiriman narkoba, bahkan nama beberapa aparat yang terlibat. Aku tahu dokumen ini. Atasan pernah kasih petunjuk tentang berkas ini. Dan sekarang, ada di tanganku. Ini bukan sekadar pelarian. Bule bukan napi biasa. Dia kurir utama. Dan pelarian ini bukan untuk bebas, tapi untuk menyerahkan data ke sindikat, supaya operasi bisa pindah ke lokasi baru. Gerson mungkin sudah tahu. Itu kenapa dia harus dilenyapkan. Dan kami hanya alat pakai buang. Aku menatap langit. Hujan sudah mulai reda, tapi udara tetap dingin. Aku membuka saku jaket dan menyalakan alat komunikasi kecil. Suara statik terdengar. Ini elang, kode hijau.
Saya temukan target dan dokumen. 1 korban luka, 1 pelaku netral. Butuh beberapa detik sebelum suara dari seberang membalas. Pelan, tapi jelas, salinan data aman, ada di tangan saya. Pertahankan posisi. Tim penjemput bergerak. Aku menoleh ke arah Iwan. Ia menatapku dengan pandangan campur aduk kaget, bingung, tapi juga lega. Lu bukan napi biasa. Ya, tanyanya. Aku hanya mengangguk pelan. Ada banyak yang harus lu tahuan. Tapi sekarang, kita bertahan dulu. Dan malam itu, di tengah hutan Pulau Kebasan, aku tahu satu hal, pasti aku tak lagi sendirian dalam perang ini. Tapi juga tak bisa percaya siapapun 100%. Langit mulai memudar. Awan hitam perlahan bergeser ke arah timur, meninggalkan jejak lembab di daun-daun yang gemetar. Hujan telah berhenti, tapi bau tanah basah masih menguasai udara. Aku dan Iwan berlindung di balik semak besar, menunggu jemputan yang dijanjikan. Suara jangkrik mulai terdengar, menyatu dengan detak jantungku yang belum stabil. Iwan duduk bersandar ke pohon, wajahnya pucat, luka di lengannya mulai mengering, tapi tetap menyakitkan. Sesekali ia menatapku dengan tatapan penuh pertanyaan, seperti sedang menyusun potenggen-potenggen puzzle yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Jadi, dari awal, lu emang bukan napi? Tanyanya pelan, tanpa emosi. Aku menatap lurus ke tanah. Gue ditanam ke dalam, bukan sebagai napi biasa. Tapi, misi gue bukan untuk menjebak siapapun yang gak terlibat. Iwan menggeleng pelan. 5 tahun, Ra. Kita makan dari dapur yang sama. Lu bantu gue waktu gue hampir dibacok napi blok 4. Gue pikir, kita temenan. Aku menarik napas dalam. Gue gak pura-pura soal itu. Kita memang temenan. Tapi gue gak punya pilihan buat cerita siapa gue sebenarnya. Kalau gue buka identitas, semua misi ambruk. Termasuk kemungkinan buat ngelacak jaringan besar yang nyambung sampai luar negeri. Ia terdiam. Matanya masih menatapku tajam. Tapi sekarang ada bayangan rasa sakit yang lebih dalam dari sekadar luka di lengannya. Gue cuma bingung, Ra. Kalau lu dari awal punya tujuan sendiri, kenapa ikut kabur? Karena kabur ini bagian dari misi. Karena bule bawa sesuatu yang atasan gue cari sejak 2 tahun lalu. Karena pelarian ini bukan sekadar buat bebasin diri, tapi buat buktiin siapa yang sebenarnya berkuasa di balik jeruji. Iwan menghela napas lama. Lalu ia bersandar lagi ke pohon dan memejamkan mata. Mungkin gue nggak ngerti cara kerja lu, tapi kalau semua ini bener, dan lu bisa benerin semua. Gue harap Gerson nggak mati sia-sia. Aku tak bisa menjawab. Namet, Gerson masih terasa berat di tenggorokan. Ia mungkin satu-satunya dari kami yang murni hanya ingin bebas, tanpa niat busuk. Dan justru dia yang pertama tumbang. Beberapa menit kemudian, suara ranting patah terdengar dari arah barat. Aku langsung siaga, menarik pisau kecil dari sepatu. Iwan ikut berjaga, meski tubuhnya mulai lemah. 3 sosok muncul dari balik semak. 2 pria bersenjata, dan 1 wanita dengan pakaian sipil. Aku mengenal wanita itu, Agent Mita, penyambung antara aku dan pusat. Raka, tanyanya pelan. Aku mengangguk. Ia memberi kode aman. Aku balas dengan kode yang sama. Mereka mendekat. Target, tanyanya cepat. Aman. Map dokumen sudah diamankan. 1 korban luka, Iwan. 1 target utama, bule, tidak sadar, ditinggal 500 meter di barat laut. Harus segera diamankan sebelum bangun atau ditemukan pihak lain. Mita memberi isyarat pada 2 pria bersenjata. Mereka langsung bergerak cepat ke arah yang kutunjuk. Ia lalu menatap Iwan. Dia siapa? Bukan target, tapi dia saksi dan korban. Bisa bantu kalau mau dijadikan sumber informasi. Iwan hanya melirik sekilas. Ia tidak bicara. Mita berlutut di sampingku, lalu membuka map. Ia memeriksa satu persatu lembarannya, lalu mengangguk kecil. Ini dia, daftar nama dan jalur pengiriman terbaru. Kalau benar, kita bisa bekuk 5 orang dalam seminggu. Aku mengangguk. Tapi gue minta satu hal. Apa? Lindungi Iwan. Jangan campakan Tait. Dia nggak tahu apa-apa. Dia bukan bagian dari jaringan. Mita menatapku lama, lalu mengangguk. Kalau begitu, kita angkut dia juga. Tapi kamu harus ikut langsung ke pusat. Interogasi, laporan, dan kamu tahu konsekuensinya. Aku paham maksudnya. Setelah misi ini selesai, identitasku tak akan bisa dipakai lagi. Aku harus menghilang dari jaringan bawah tanah. Dari semua penyamaran yang kubangun selama 5 tahun terakhir. Kyusa. Kami bergerak bersama, meninggalkan tempat persembunyian. Di kejauhan, matahari mulai mengintip dari balik pegunungan kecil. Tapi tak ada rasa lega, hanya kesadaran bahwa semuanya belum selesai. Dalam mobil penyamaran, Iwan duduk, diam di sebelahku. Ia tidak bicara sepanjang jalan. Aku tahu dia masih mencoba mencerna semuanya. Aku menoleh padanya, pelan. Gue ngerti kalau lu marah, tapi satu hari nanti,
Kalau lu lihat berita dan sindikat ini hancur, mungkin lu bisa maafin gue. Ia menatapku. Lama. Gue nggak janji bisa maafin. Tapi kalau emang benar, gue bakal bilang, Gerson nggak mati sia-sia. Aku tersenyum kecil, lelah, tapi untuk pertama kalinya sejak 5 tahun terakhir, aku merasa satu langkah lebih dekat dengan tujuan. Satu langkah lebih dekat pada kebenaran. Dan di balik semua kebusukan dunia yang kami telanjangi bersama, nyawa-nyawa yang layak diselamatkan, termasuk kami sendiri. Ruangan itu dingin, padahal AC tidak dinyalakan. Dindingnya putih polos, tanpa jendela, hanya satu pintu di belakangku, dan sebuah kamera kecil di sudut langit-langit. Di depanku ada meja logam, dengan 2 kursi. Aku duduk sendirian. Sudah lebih dari 1 jam sejak aku dibawa masuk. Tak ada suara, tak ada interrogator. Hanya diam, mungkin sengaja. Mereka tahu aku terbiasa menunggu. Tapi rasa dingin di dada bukan datang dari suhu ruangan melainkan dari bayangan kenangan yang terus muncul, terutama wajah Gerson, tepat sebelum lampu sorot itu menyala. Akhirnya, pintu terbuka. Agen Mita masuk bersama seorang pria tua, berbaju hitam, dengan mata yang tajam. Aku tahu siapa dia. Kepala Divisi Intelijen Khusus, orang yang dulu menugaskanku masuk ke penjara itu 5 tahun lalu. Raka, sapanya singkat. Aku berdiri, memberi hormat. Siap, duduk saja. Ini bukan ruang formal. Aku duduk lagi. Ia membuka map coklat, menarik beberapa lembar kertas, lalu menatapku lama. Kau lakukan hal di luar perintah. Pelarian bukan bagian dari instruksi awal. Saya improvisasi. Ada kesempatan untuk mendapat data langsung dari bule. Kalau saya menunggu proses normal, data itu sudah hilang. Ia mengangguk pelan, tapi wajahnya tetap kaku. Risikonya besar. Nyawa melayang. Aku menunduk. Gerson, bisikku. Dia bukan target. Dia korban. Dia hanya ingin bebas. Begitu juga semua narapidana, Raka. Tapi bukan berarti mereka bersih. Aku ingin membantah, tapi lidahku keluh. Tak ada gunanya menyalahkan sekarang. Semua sudah terjadi. Yang bisa kulakukan hanya memastikan kematiannya punya arti. Mita menyerahkan 1 lembar kertas padaku. Isinya daftar nama yang kami temukan di map milik bule. Sebagian sudah kami kenali nama-nama lama dalam jaringan narkoba internasional. Tapi ada 3 nama yang mengejutkan. Mereka petinggi lembaga negara. Salah satunya anggota DPR. 2 lainnya perwira polisi aktif. Ini bukan main-main, Ra, ucap pria tua itu. Saya tahu, Pak. Kau mau terus? Aku menatapnya. Saya sudah terlalu jauh untuk mundur. Ia menggang. Kalau begitu, kau akan ikut operasi berikutnya. Tapi bukan lagi sebagai tahanan. Kita beri kau identitas baru. Kau akan masuk lewat jalur pengawasan luar negeri. Mereka pasti curiga kehilangan bule, dan kita manfaatkan celah itu. Aku menarik napas panjang. Bagaimana dengan Iwan? Dia aman. Sudah dibawa ke rumah perlindungan. Tak ada yang tahu dia ikut kabur. Identitasnya akan dijaga. Aku lega. Setidaknya 1 dari kami bisa memulai hidup baru. Beberapa hari kemudian, aku berada di sebuah rumah karantina di luar kota. Tubuh dibersihkan dari semua rekam jejak penjara. Rambut dipotong, janggut dicukur, bekas luka ditutupi salep khusus. Aku tak lagi Raka yang tidur di jeruji besi. Aku orang baru, dengan identitas baru. Tapi meski wajah berubah, hatiku tetap menyimpan luka yang sama. Malam itu, aku duduk sendirian di balkon rumah karantina. Langit cerah. Aku jarang lihat bintang selama di Nusa Kambangan. Tapi malam ini, mereka terang seperti tahu aku sedang butuh cahaya. Ponsel di tanganku bergetar. Pesan masuk dari nomor rahasia. Hanya 1 kalimat. Mereka mulai bergerak. Jakarta akan jadi titik penghubung baru. Waktu kita sedikit. Aku menggenggam ponsel itu erat. Tak ada waktu untuk istirahat panjang. Misi belum selesai. Dan yang kulawan bukan cuma para penjahat di lorong gelap, tapi orang-orang berkekuatan besar yang menyembunyikan dosa di balik jas rapi dan jabatan tinggi. Aku menatap langit malam sekali lagi. Mencoba membayangkan wajah Gerson, tersenyum seperti waktu kami pertama kali bicara di ruang bengkel kecil itu. Aku akan terus maju, San. Demi semua yang gak bisa bicara. Besok, aku akan kembali turun ke medan. Bukan sebagai napi. Bukan sebagai buronan. Tapi sebagai mata-mata terakhir yang tersisa. Dan aku akan pastikan, kali ini, semua terbongkar. Bandara Soekarno-Hatta terlihat seperti biasa dari luar ramai. Sibuk dan penuh kesibukan orang-orang yang tak saling peduli satu sama lain. Tapi malam itu, di balik salah satu ruang VIP yang tampak biasa, sebuah transaksi penting akan terjadi. Aku sudah tahu itu. Dan malam ini, aku bukan Raka, bukan juga tahanan kabur. Aku penyusup, membawa bukti terakhir untuk menjatuhkan para pemain besar dalam jaringan ini. Aku mengenakan jaket hitam dan topi.
Di pinggangku tersembunyi alat perekam, dan di dalam ransel, terdapat salinan data dari dokumen bule yang telah diverifikasi. Di telingaku terpasang earpiece kecil Legend Mita, memantau dari kendaraan tak jauh. Target mendekat. 2 orang, salah satunya Andra Wibowo, anggota DPR. Satunya lagi, pria berkacamata kemungkinan penghubung jalur luar negeri. Suara Mita terdengar jelas. Aku duduk di pojok ruangan lounge, menunggu. Di tanganku, sebuah map palsu dengan isi kosong, perangkap. Mereka datang tak lama setelahnya. Andra Wibowo tampil meyakinkan, jas rapi dan senyum yang menipu. Di belakangnya, seorang pria kurus, berkacamata dengan ekspresi dingin. Mereka duduk di depanku. Saudara Raffi, tanya Andra, menyebut nama samaran yang kubawa. Aku mengangguk. Bule menghubungi saya sebelum dia menghilang, katanya. Kalau dia kenapa-kenapa, saya yang bawa barang ini ke Anda. Aku lihat map di atas meja. Mereka membukanya, dan wajah mereka berubah, tapi cepat kembali netral. Mereka percaya, kami akan lanjutkan pengiriman ke Filipina. Sisanya akan dibayar setelah kami pastikan semua aman. Aku hanya mengangguk, berpura-pura tak peduli. Tiba-tiba, pria berkacamata itu mencondongkan tubuh. Kau terlalu muda untuk kerja seberani ini. Siapa sebenarnya kamu? Aku tersenyum tipis. Saya cuma orang yang tahu kapan harus pegang uang dan kapan harus diam. Ia tertawa kecil, tapi matanya mencurigai. Saat mereka mulai bicara kode transaksi selanjutnya, aku menekan tombol kecil di pinggangku. Rekaman langsung terkirim ke tim Mita. Suara mereka, wajah mereka, semua terekam. Beberapa detik kemudian, pintu lounge terbuka. 3 pria berpakaian sipil masuk cepat, diikuti Mita, Andra Wibowo. Anda ditangkap atas dugaan keterlibatan dalam jaringan narkoba lintas negara. Anda berhak untuk diam. Sontak ruangan ricuh. Pria berkacamata mencoba kabur, tapi tim kami sudah siaga. Tak butuh waktu lama sebelum keduanya diborgol. Aku hanya duduk, diam, tak ada tepuk tangan, tak ada teriakan, hanya detak jantungku yang semakin pelan. Untuk pertama kalinya, aku merasa beban 5 tahun itu mulai terangkat. Beberapa hari kemudian, berita meledak di televisi dan media sosial. Nama-nama besar ditangkap. Jaringan narkoba internasional terbongkar dari hasil pelarian gila di Nusa Kambangan. Tapi tak ada yang menyebut namaku. Aku hanyalah bayangan yang pernah lewat di tengah gelap. Di ruang aman tempat aku tinggal sementara, aku menonton semua itu lewat televisi kecil. Kopi di tanganku sudah dingin. Aku tak peduli. Pansuku berdering, Mita. Raka, semuanya sudah resmi. Kau bebas. Identitasmu aman, dan ada pesan. Dari siapa? Iwan. Dia kirim satu kalimat. Gerson pasti bangga. Aku diam, lalu mengangguk pelan. Mataku panas. Tapi aku biarkan saja. Aku manusia, dan aku lelah menahan. Hari itu, aku keluar dari rumah aman. Tak ada pengawalan, tak ada rompi pelindung. Hanya aku dan dunia baru yang sunyi. Tak ada misi, tak ada target. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku bisa berjalan tanpa rasa diawasi. Tapi aku tahu, tugas seperti ini tak pernah benar-benar selesai. Dunia gelap akan selalu ada. Dan mungkin, suatu saat aku harus kembali masuk ke dalamnya. Tapi tidak hari ini. Hari ini, aku akan menatap langit tanpa rasa bersalah. Akan ku kenang Gerson Iwan, semua yang pernah berjalan bersamaku. Dan akan kuucapkan terima kasih dalam diam kepada mereka yang telah membuat aku bertahan. Bukan karena aku ingin jadi pahlawan, tapi karena kebenaran memang harus diperjuangkan, meski lewat jalan yang paling gelap. Dan jika suatu hari nanti, dunia kembali memanggilku masuk ke lorong yang sama, aku akan, tapi kali ini, aku akan membawa cahaya.